Shalom semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat mencari hadirat Tuhan, merindukan Tuhan, untuk Tuhan menjawab melawat setiap kehidupan kita. Amin. Selamat datang juga bagi Pak Ibu Saudara, Pak keluarga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita biar Tuhan menjawab melawat setiap kehidupan kita lepas pribadi. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia kepada Tuhan. Kami hamba-hamba di tempat ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami. Kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Layakan kuduskan hidup kami Tuhan. Juga umat-Mu yang menyaksikan melalui siaran YouTube. Biar Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami memberikan sorak-sorai hanya kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin.
kehidupan kami Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat, Kau tambah-tambahkan kekuatan, dan kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan demi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan, amin. Dari tepuk tangan yang terima kasih Tuhan kita. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan kita.
Tuhan akan memuaskan setiap kita. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini
kami diberikan kesempatan lagi untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kami telah memuji Engkau dan biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, Tuhan dibesarkan, maka berkat-berkat-Mu dicurahkan buat kami. Kami siap menerima berkat Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami makin hari, kami makin mengerti kehendak dan rencana Tuhan, dan hidup kami makin berkenan pada Tuhan, sampai Tuhan datang menjemput kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pagi hari ini saya ingin berdoa untuk para majelis yang akan kita doakan diteguhkan, bisa juga dilantik, tapi saya lebih mungkin mengenal diteguhkan, dan kita akan mendoakan. Dan sebelum itu saya akan membacakan syarat-syarat bagi penik jemaat, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi dasar bagi Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 11 12 dikatakan begini. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi pekerjaan saudara pekerjaan yang indah. Terus karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Bukan tidak punya salah. Bercacat itu dari orang-orang yang jelek kita paling baik. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Orientasi kita untuk memuliakan Tuhan, bukan yang kita cari uang. Uang bisa, kata pengkhotbah, uang itu bisa satu kali tidak sia-sia. Orang tidak akan puas dengan banyak uang, tapi orang akan puas kalau memiliki Tuhan dalam hidupnya. Ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi pelayan-pelayan Tuhan harus memberikan teladan, dampak positif kepada di tengah-tengah kehidupannya. Jangan ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jauh ke dalam jerat iblis. Nama baik, kata Amsal, lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Lalu ayat 8, demikianlah juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, suka ngomongin orang, gosip. Jangan penggemar anggur, suka mabuk, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri. 2 kali di atas, di bawah ada menahan diri 2 kali disebut, dan dapat dipercaya dalam segala hal. Jadi punya integritas. Orang bilang kredibel. Kredibel itu orang yang punya integritas, punya akuntabilitas, punya loyalitas. Saya berharap pelayan-pelayan Tuhan punya hal itu. Lalu dikatakan ayat 12, diaken harus suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya. Lagi-lagi keluarga harus diperhatikan, jadi teladan. Dan dikatakan dan keluarganya dengan baik. Ayat yang 13 terakhir, karena mereka yang menyalani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Saya persilakan yang mungkin dari diberitahu siapa yang maju ke depan, berlutut saya akan doakan sebelum saya menyampaikan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan
mereka yang sudah menyerahkan diri untuk terlibat dalam pelayanan di Gereja Beta Tabernakel Eklesia Jombang ini. Kami percaya Tuhan yang sudah memilih dan Tuhan yang menetapkan. Dan kami berdoa supaya Tuhan akan melengkapi dengan kuat kuasa-Mu, dengan anugerah Tuhan. Dalam pelayanan mengalami kesulitan, kesukaran, Tuhan ada beserta. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apa yang masih kurang, Tuhan yang menolong, sehingga hikmat, marifat, akal budi surga, kebijaksanaan selalu melimpah dalam kehidupannya, sehingga dapat melayani Engkau dengan baik bersama-sama dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta, amin. Sehingga di Jombang ini banyak jiwa dimenangkan, dan pelayan Tuhan makin maju, makin berkembang, melebar ke kanan kiri, ke depan ke belakang. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepada untuk bertobat, dan nama Tuhan dimuliakan. Jadikan mereka garam dan terang, dan jadi surat Kristus yang dapat dibaca dalam rumah tangga mereka. Mereka menjadi teladan, jadi kehidupan mereka makin dikuduskan, makin baik, menyenangkan Tuhan, berkenan pada Tuhan, sehingga hidup mereka terpuji, tidak ada cacat celah, sesuai dengan firman-Mu. Mereka semua boleh melayani bergandengan tangan bersatu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memanggil, Engkau yang telah menetapkan, Engkau juga yang mengurapi dan menyertai terus sampai Engkau datang, sehingga urapan Tuhan makin nyata dalam setiap aspek kehidupan, aspek pelayanan yang mereka layani di gereja ini, semuanya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan yang sudah menumpangi tangan, dan Tuhan yang sudah memberkati, dan Tuhan juga akan menyertai dan melindungi mereka, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan hamba pohonkan doa ini, dan kami sangat yakin Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Gembala, Pak Amin. Sebetulnya saya sudah mau kemarin tanggal 13 Februari ya. Tapi saya ada halangan ya. Kemarin pun saya juga mau ke sini juga ada halangan, tapi ya memang begitu. Kalau ada halangan maju terus ya. Terima kasih nih buat Pak Gembala yang sudah mengundang saya mendapat kesempatan bisa melayani di Jombang ya. Bahkan Gembala rindu kepada saya untuk saya bisa melayani mungkin 2 bulan sekali atau tiap bulan, mungkin kalau nggak keberatan ya. Tapi saya juga punya waktu yang terbatas ya, apalagi saya tambah usia. Saya ke Jombang bukan yang sekali, mungkin udah lebih dari 5-6 kali sering ya. Bahkan dari belum menjadi gereja, masih tinggal di rumah mana-mana gitu ya, saya selalu ke Jombang ya. Jadi Jombang itu bukan yang pertama kali bagi saya, dan terima kasih untuk kesempatan ini. Kebetulan saya bisa bersama istri. Kemarin waktu saya mau ke sini, keluar tol, mobil kena kejatuhan dahan, tapi nggak apa-apa ya, nggak ada yang luka, hanya mobil saja. Kan kata yang teman saya bilang, kaca itu bisa dibeli Pak, ya, yang penting selamat. Coba kalau misalnya kena muka dan sebagainya repot ya. Tapi itu karena apa? Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Nah, saya diberi tema hamba pilihan Tuhan. Hamba pilihan Tuhan dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Jadi ini sebetulnya ini tentang pelayan Tuhan ya. Hamba Tuhan kan pelayan Tuhan. Jadi ini saya diberi judul adalah hamba pilihan Tuhan. Nah, saya akan bacakan ayat ini pasal 50 pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah, jadi berkali-kali Tuhan Allah, enggak Tuhan aja, Tuhan Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ayat 7, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu,
karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ayat 8, dia yang menyatakan aku benar dan telah dekat, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Ayat 9, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Ayat 11, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Ini mungkin agak lama, panjang, 11 ayat ya. Nah, saudara kalau perhatikan kuning, kelihatan ya. Saya sempat catat semua. Jadi sebelum saya berkhotbah, saya nulis dulu ya. Nah, jadi memang saya termasuk orang yang kalau berkhotbah bukan baca jalan sini, pokoknya udah ya, ingat apapun ngomong. Saya nggak bisa begitu. Memang bukan tipe saya, tapi saya terstrukturnya. Saya sudah mikir dulu, ini mungkin bukan satu hari ya, berhari-hari. Kadang tambah lagi sampai jadi seperti ini. Cukup panjang. Tapi saya ingin cepat supaya paling tidak intinya sudah dapat ya. Hamba Tuhan pilihan tuh, nah, hamba Tuhan pilihan ini adalah dikatakan kalau bicara pasal 50 saya perhatikan ayat 4 sampai 14 itu bicara tentang judulnya ketaatan seorang hamba Tuhan yang menjadi murid Kristus, ya, murid Tuhan gitu ya. Nah, dalam nas hari ini kita akan belajar tentang tugas seorang murid. Tadi ada beberapa orang lebih dari 10 yang didoakan menjadi murid yang bagaimana? Menjadi murid yang sejati. Nah, Yesaya bernubuat dikatakan menjadi murid yang sejati itu menjadi murid yang siap diasah. Setiap pagi dia mempertajam pendengarannya seperti seorang murid yang menyediakan telinganya untuk mendengar. Dia tidak hanya mendengarkan dirinya sendiri, tapi bukan kemauannya sendiri, tapi juga suaranya sendiri. Dia harus bisa mengontrol. Nah, lebih dari itu dikatakan mendengarkan itu merupakan sikap murid. Murid kalau nggak mau mendengar, bagaimana dia bisa mengerti? Kalau dia nggak mengerti, bagaimanapun dia bisa melakukan, kan begitu. Pada titik ini mendengarkan itu adalah diandaikan sebuah tindakan aktif, bukan sambil lalu. Istilahnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, bukan. Mendengarkan berarti mendengarkan telinga, menyedengkan telinga kita kepada sesuatu yang dianggap penting. Nah, kata murid itu disebut pula anak didik, siswa, atau pelajar, atau pengikut. Saudara dan saya ini pengikut Kristus, hamba-hamba Tuhan. Nah, biarlah kita juga seperti yang kita sudah baca, kita mempunyai telinga seorang murid, yaitu orang yang punya komitmen, orang yang berotoritas. Nah, istilah murid itu tertulis dalam Injil ini umumnya menunjukkan kepada para pengikut Kristus. Kalau di dalam Perjanjian Baru begitu, saya akan lebih cepat. Yang namanya murid itu tidak luput dari proses. Saudara kalau jadi murid Kristus, jadi pelayan Tuhan, itu tidak luput dari proses pembelajaran. Makanya tadi saya doakan Tuhan melengkapi dengan apa yang masih perlu dilengkapi, tentunya dengan penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, hikmat dan sebagainya. Tuhan utamanya seorang murid adalah dia belajar. Nah, proses pembelajaran ini akan terjadi apabila seorang murid punya kesediaan untuk diajar, dilatih, dibimbing. Makanya kalau Pak Amin beritahu harus nurut. Nah, Pak Wawan ini wakilnya Tuhan, artinya mungkin memberi nasihat harus begini. Ya, pemain musik harus pakai dasi, harus pakai sepatu, jangan pakai sandal. Yang puji-pujian, ya pakai pakaian yang rapi. Ya. Tapi zaman sekarang kan beda. Boleh nggak ke gereja pakai celana pendek? Boleh, kalau mau, boleh. Tapi masa kita mau ke gereja Tuhan hadir, menghormati Tuhan pakai celana pendek? Betul nggak? Kan nggak cocok. Nah, jadi masalahnya bukan boleh nggak boleh,
Layak atau tidak layak sama. Orang Kristen boleh nonton bioskop nggak? Kalau saya bilang nggak boleh, di rumah nonton bioskop terus. Ya. Nah, jadi bukan boleh nggak bolehnya. Layak kan kita nonton film seperti itu misalnya. Layak kan kita ada di bioskop. Masa guru sekolah minggu ada di gedung bioskop misalnya. Ini contoh saja yang ini. Jadi masalahnya bukan boleh nggak boleh. Apakah dengan tindakan kita ini berkenan atau kita makin layak Tuhan kan begitu. Jadi mau dilatih dia. Orang percaya bisa bertumbuh menjadi murid itu yang sejati kalau dia mendisiplin diri. Proses itu mendisiplin diri. Seorang atlet tuh kalau mau jadi juara itu dia harus betul ditaruh di namanya TC, training center, itu kan tempat pelatihan. Mereka diatur makannya, tidurnya ya. Kalau yang ngawur-ngawur ya sudah nggak akan jadi juara. Dia benar. Kita belajar sama Krishna. Semakin kita mau disiplin, dilatih, diajar, dibimbing, makin mudah Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana. Kadang-kadang kita kan berontak terus. Pengalaman-pengalaman ya, saya kadang-kadang lihat kehidupan ini ya proses sebetulnya. Ya. Kalau bilang capek, kadang-kadang bilang capek. Ya. Saya dari Senin Pekanbaru, Rabu siang Medan, Kamis langsung berangkat ke Batam, Batam pulang langsung Jombang. Sampai dia bilang, kok udah muter-muter cepat sekali? Pikir teman saya bilang, loh sekirain langsung dari Surabaya langsung ke Jombang. Enggak, saya pulang dulu ke rumah, saya bilang gitu ya. Nah, kalau bilang capek, capek. Tapi ya, ini pelayanan pekerjaan Tuhan, senang hatinya, capek itu hilang. Disiplin, itu proses, saya jadi proses ini ya. Mendisiplin diri dalam hal apa? Dalam hal mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Seorang itu begitu, dia harus belajar hal-hal yang dia belum tahu. Dia mulai dari cara berpikir, cara bertutur kata, cara berperilaku, dia belajar seorang begitu. Nah, kita mau pagi hari ini belajar. Jadi ada apa saja ya. Saya sempat catat dari ayat 4 sampai 11 itu ada 4. Jadi lidah seorang hamba, telinga seorang hamba, ketaatan seorang hamba, dan yang terakhir tadi dikatakan keyakinan seorang hamba, Tuhan yang menolong. Tadi ketaatannya katanya aku berikan pipiku. Kalau yang lidah kan sudah pasti ada lidah, ada telinga sudah pasti. Nah itu poin-poin itu kalau kita renungkan indah sekali. Ini tepat Pak Amin ya. Kasih judul ini ya. Kasih judul kita punya guru siapa? Tuhan Yesus guru yang agung. Karena itu relakan dirimu diajar, disiplin oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang Tuhan memang sengaja ya, pernah baca Yohanes 11 ya. Tuhan sengaja misalnya kita minta tolong nggak ditolong, tapi Tuhan punya maksud. Saya juga kaget kemarin. Kenapa ya? Kok saya mau melayani, ya kok bisa di jalan, ya kok mobil kaca pecah ya? Tapi saya mau satu saya tahu. Selamanya dan selamanya Tuhan baik dan Tuhan tidak pernah salah. Jadi saya nggak mau bilang Tuhan jahat, Tuhan nggak, udah. Selamanya Tuhan baik dan Tuhan tidak pernah salah. Nah, sekarang kembali ke firman Tuhan. Yang pertama ayat 4 tadi. Lidah seorang hamba. Dikatakan Tuhan Allah telah memberikan padaku lidah seorang murid. Seorang itu lidah seorang hamba supaya dengan perkataan aku dan dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tugas saudara dan saya ini kalau ngomong tuh jangan bikin orang lemah, bikin orang putus asa, bikin orang kecewa, tapi memberikan semangat yang baru, kata-kata motivasi, tapi sesuai dengan firman Tuhan ya. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan semangat. Ini ayat ini nggak diada-ada loh. Ternyata betul ya. Jadi perkataan saudara dan saya itu bisa memberi semangat baru, ya, bisa memberikan pengharapan baru. Nah, makanya berikan kepadaku lidah seorang murid. Tuhan yang memberikan kepada kita lidah seorang murid untuk menjadi hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Nah, itu saya tulis dalam bahasa Indonesia masa kini. Ya, Tuhan yang Maha Tinggi mengajar aku berbicara. Kita ini nggak pandai bicara, tapi kalau Tuhan yang memberikan urapan, kata-kata mungkin sederhana, mantap tapi orangnya, saya mau tanya, orang bisa bertobat apa karena kita pasti lidah? Oh tidak, karena Tuhan semuanya. Saat malam saya ngobrol sama Pak Amin, orang bisa datang ke gereja, bisa bertobat, bisa berubah hidupnya, bukan karena hebat pendetanya loh.
Pendeta alatnya Tuhan, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan sehingga Roh Kudus bekerja, dia bisa bertobat. Kalau Roh Kudus nggak kerja, nggak bisa. Ya. Mau pinter lidah bagaimanapun dia nggak bisa. Dan orang, dia katakan menguatkan orang yang lesu. Setiap pagi aku membandingkan hasratku, membangkitkan hasrat untuk mendengarkan ajaran baginya. Jadi terjemahan yang mengatakan setiap pagi, ya, aku mendengarkan ajaran bagiku. Jadi kalau sudah seorang murid harus pasang, ya, punya lidah, ya, supaya apa? Supaya bisa menguatkan orang lain kata-kata kita ini. Tidak jarang kita menemukan seorang hamba Tuhan yang tidak bersedia dilayani oleh Tuhan lebih dulu. Makanya harus punya waktu untuk Tuhan. Nah, kapan? Waktu pagi hari, tengah malam mungkin. Untuk apa? Dilayani oleh Tuhan. Punyailah, ya, lidah seorang. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa berkata-kata seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, kita bisa ngomong baik kan karena kita mendengar. Ya, mungkin sekarang kita membaca firman, ya kan. Nah, saya kasih contoh, Maria dikatakan dalam Lukas 10:42 telah memilih bagian yang terbaik. Nah, cerita ini bukan masalah nggak boleh apa, kan ceritanya kan Marta sibuk kan, ya, melayani, memberikan, pengen dipuji sama Tuhan. Tuhan bilang, Marta, kamu susahkan dirimu sendiri. Nah, itu akhirnya ayat 40 dikatakan, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Saya waktu baca itu saya membayangkan kalau saudara dan saya mau melayani Tuhan, kita juga harus mau dilayani Tuhan lebih dulu. Kapan? Punya waktu ketika kita duduk di kaki Tuhan atau sedang baca firman Tuhan, sedang berdoa, itu sedang dilayani Tuhan. Jangan kita sibuk melayani kemana, bilang wah hebat. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh dalam dosa karena sibuk kemana-mana, tapi dia tidak sibuk untuk dilayani oleh Tuhan. Nah, kapan kita bisa berbicara, menyaksikan kemurahan Tuhan, pengalaman? Ya ketika Tuhan melayani kita. Nah, saya tulis di banyak orang tidak pernah melibatkan Tuhan di setiap apa yang dikerjakan. Buktinya, sebelum memulai segala sesuatu mereka tidak pernah berdoa. Kristus memberikan teladan hidup sebelum melakukan segala aktivitasnya. Di hari yang baru, sebelum pergi memberitakan kebenaran, sebelum dia mengajar, sebelum dia melayani jiwa-jiwa, dia terlebih dahulu berdoa kepada Bapaknya. Betul ya? Di dalam Markus 3, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi sebetulnya kita bisa mempunyai lidah seorang hamba, ya, itu kalau kita mau jadi murid. Kita mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, ya, nggak akan bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik kalau tidak punya waktu dengan Tuhan. Kristus tidak melangkah menurut kehendaknya sendiri, tidak, tapi dia mencari kehendak Bapa lebih dulu, datang sama Tuhan. Begitu pula dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak dapat melakukan dengan kepintaran, dengan kekuatan, tidak semata-mata hanya mengandalkan talenta atau skill, namun perlu dipersiapkan secara roh agar urapan otoritas Tuhan turun atas kita. Pengkhotbah yang baik sekarang banyak. Ya, saudara juga bisa menjadi orang-orang yang bisa berkhotbah mungkin dengan copy paste. Lewat internet, gampang sekarang ini, ya, tanya Mbak Google, Mbak, misalnya mau khotbah tentang ketaatan, buka Mbak Google, keluar semua. Tapi apakah itu? Saudara kalau tidak punya pengalaman duduk di kaki Tuhan, dilayani oleh Tuhan, jadi seorang murid, ya, supaya saudara punya lidah, seorang bisa berkata-kata, saudara ya, cuma orang bilang hebat ya khotbahnya Pak Yok, ya hebat, cuma hebat saja. Tapi apa betul dia bisa mengerti? Ini persoalannya. Makanya saya sering kalau mengajar saya bilang, ya, gelar itu nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau nggak disertai dengan kita senantiasa melibatkan. Orang boleh pinter hebat lah. Banyak sekarang yang kalau ngomong wah pokoknya. Ya, saya juga nyatat gini. Tapi lebih dari itu kita harus punya, dipersiapkan, diproses oleh Tuhan. Ini salah satu proses itu murid itu adalah dia harus punya lidah seorang murid. Nah, tanpa melibatkan Roh Kudus bekerja, pelayanan yang kita kerjakan tidak lebih dari legalitas agamanya saja. Kristus saja tidak pernah melayani tanpa melibatkan campur tangan Bapa. Selalu dia melibatkan Bapa. Sampai detik terakhir pun di kayu salib dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya apa?
Kalau kita selalu melibatkan Tuhan, setiap langkah kehidupan kita tidak akan pernah salah. Pasti ditunjukkan Tuhan seturut dengan rencana dan kemauan Tuhan. Ya. Banyak orang, saya akan cepat ya. Banyak orang Kristen sudah melayani Tuhan, tapi mereka malah mengabaikan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Memang penekanannya walaupun ini lidah, saya katakan persekutuan saya mau tekankan. Karena apa? Orang bisa berkata-kata itu menyampaikan firman ya. Katakan begini, semakin kamu banyak baca firman, semakin banyak kamu dengar firman, semakin kamu banyak bersekutu dengan firman, maka yang keluar dari mulutmu adalah firman. Berhati-hatilah, jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas pelayanan, sementara hubungan kita dengan Tuhan malah terabaikan. Ya. Rindukan hadirat Tuhan. Ya. Jangan sampai itu dalam Matius 7:23 mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Rindukan hadirat Tuhan selalu agar diam menyertai setiap pelayan kita. Tanpa campur tangannya, pelayanan kita tidak ada arti apa-apa. Lidah pelayan Tuhan harusnya lidah yang sudah dikendalikan, sehingga perkataan yang keluar tidak sembarangan. Alkitab mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4. Jadi kata-kata kita harus memberikan semangat yang baru, supaya orang tetap ya percaya, punya pengharapan, punya keyakinan kepada Tuhan. Hati-hati dengan ucapan kita, sebab setiap kata yang sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Jangan sampai karena ucapan kita orang lain menjadi kecewa. Jangan sampai oleh karena ucapan kita orang jadi sakit hati, orang terluka, patah semangat, apalagi sampai mundur meninggalkan Tuhan. Misalnya di gereja ada yang lama, begitu nggak datang, udahlah kamu nggak usah datang aja dah, ya kamu bikin susah aja, datang seminggu, 3 minggu nggak datang, ya oglangan terus ya, udah nggak usah ke gereja. Jangan, ya, tanya kenapa begitu, mungkin perlu didoakan, mungkin dia punya masalah, mungkin dia sakit, atau ya, dibimbing, didoakan. Mereka kan diberi semangat, ayo semangat, gitu ya, jangan jauh dengan Tuhan kan. Udah kalau seminggu sekali, sebulan sekali ke gereja, nggak usah ke gereja, jangan digitukan ya. Orang mungkin nggak ke gereja lagi. Gereja itu tempat orang apapun juga kumpul di gereja. Di gereja diproses jadi murid untuk diubahkan menjadi lebih baik, lebih baik. Ya. Supaya lidah atau mulut berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki, kita harus senantiasa mempertajam pendengaran kita tadi. Nah, itu nanti di ayat yang berikutnya. Ya. Jadi dengan demikian kita mau banyak mendengar suara Tuhan. Ya, saya ini masih panjang. Nah, oke, yang kedua yang langsung. Telinga seorang hamba. Sekarang tadi lidah seorang hamba. Lidah seorang hamba itu harus bisa berkata-kata dengan baik karena dia mendengar. Ya, nah, karena juga dia bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua ini telinga. Dikatakan ayat 4b dan 5, setiap pagi mempertajam pendengaranku, dan Tuhan Allah membuka telingaku dan ia tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya mengatakan bahwa setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya. Untuk apa? Mendengar, karena tidak mungkin seorang bisa taat tanpa mendengar terlebih dahulu. Milikilah telinga yang dengar-dengaran. Ini berarti kita mendengar perintah Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Lalu kita taat pada saat kita akan melihat berkat Tuhan nyatakan atas hidup kita. Saya percaya orang-orang yang diberkati Tuhan hidupnya, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati karena ketaatan. Itu udah nggak disangsikan lagi. Ketaatan pangkal berkat. Petrus malam-malaman nggak dapat ikan, begitu taat dapat ikan banyak. Elia ya, suruh pergi ke ke Sarfat, ke Sungai Kerit. Dia ikutin perintah Tuhan. Di sana burung gagak bisa nolong dia. Janda yang udah nggak punya apa-apa bisa jadi berkat. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, ya Abraham juga begitu. Ketika Tuhan bilang serahkan anakmu pergi ke Bukit Moria, dia lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, jadi berkat. Nuh juga begitu, bikin batra banyak sebetulnya. Jadi saya katakan taat itu pangkal berkat. Jadi kalau kita nggak taat nggak bisa. Yang kedua ini telinga ini bisa tentang tadi pertutuan taat. Ulangan 28:13 mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Naik terus. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah. Yang kusampaikan pada hari ini bukannya mendengar, kau lakukan dengan setia. Jadilah orang-orang yang bukan hanya punya lidah yang perkataan yang menjadi berkat, tapi sekarang telinga ya yang suka mendengar firman Tuhan ditandai dengan ketaatan. Ketaatan tidak hanya sekedar melakukan. Banyak orang Kristen yang kelihatannya taat padahal dia melakukan itu dengan tidak tulus. Ada itu pura-pura, nggak boleh. Misalnya nggak enak lah kalau nggak datang dibesuk terus. Ya mungkin sungkan. Ya. Ditelepon terus, pendetanya, ya aku terpaksa dia datang dah. Ya. Tapi nggak punya pengalaman apa-apa. Ya ke gereja duduk pokoknya selesai pulang. Yang penting gestor muka. Nah ini juga bukan ketaatan. Ini terpaksa. Ada juga yang datang ke gereja karena punya motivasi tertentu. Ya, ini juga ya di balik itu ada sesuatu yang mungkin dia pengen dapat pekerjaan, dia pengen ini dan sebagainya. Apalagi kalau gereja besar ya kan. Jadi jika seorang kelihatannya melakukan sesuatu yang baik, tidak selamanya karena taat. Ketaatan harus benar-benar jelas. Dimulai dari mendengar, artinya mengerti terlebih dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah baru dia sungguh-sungguh bisa melakukannya. Makanya mari kita terus mempertajam pendengaran kita terhadap apa? Terhadap firman Tuhan setiap hari dari dikatakan kita, sehingga kita semakin kuat dalam Tuhan dan menjadi anak-anaknya yang taat. Makin kuat orang kalau banyak bersekutu dengan firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan, dia jadi kuat, punya pengalaman-pengalaman, mempunyai telinga yang peka. Betul, banyak kali orang Kristen mengeluh karena mereka tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Kalau mereka punya telinga yang tumpul, bagaimana mereka mendengar suara Tuhan? Sebab itu Allah mengajar kita melalui berbagai cara. Ya, kadang-kadang Tuhan mengajar kita lewat firman tertulis Alkitab. Tapi juga kadang-kadang dengan pengajaran khotbah-khotbah hamba Tuhan. Tapi juga kadang-kadang Tuhan mengajar kita dengan pengalaman-pengalaman. Coba masa pandemi, saya selama 2 tahun di rumah terus. Terakhir saya naik pesawat itu akhir Maret 23 atau kapan, naik pesawat dari Jakarta itu pulang ke Solo itu Garuda cuma 32 orang. Baru kemarin lagi naik pesawat Senin tanggal 18. Jadi udah hampir 2 tahun saya nggak naik pesawat. Jadi di rumah aja udah. Ya, itu masa-masa itu masa pergumulan. Ya tergantung kita mau makin dekat dengan Tuhan, mau makin jauh dengan Tuhan. Sekarang kan orang bilang nggak usah ke gereja, nanti buka YouTube saja. Bisa jadi malas atau makin belajar. Nah, saya mengisi waktu saya kan ikut seminar ini sebenarnya kan lewat apa namanya webinar. Wah, banyak itu ikut ini ikut itu. Jadi masa-masa di rumah ya kita kerja terus. Saya juga pun kita rapat-rapat lewat Zoom meeting gitu. Ngajar pun begitu sampai hari ini ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini saya nggak mau tinggal diam. Ya, baru ini mulai aktif lagi. Padahal kita GBT punya kantor di Surabaya. Harusnya saya dimintanya sebulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Bilang waduh keberat, biar yang Surabaya, orang Surabaya yang ngurus, saya bisa kerja di rumah. Sekarang lebih canggih lagi, udah bisa kerja di rumah. Nah, mempunyai telinga yang peka, ya, ini, ya. Biar kita menjadi orang-orang yang betul-betul. Bisa juga dengan pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadiannya. Tuhan memang ngajar macam-macam. Mungkin secara tidak sadar setiap kali kita membaca Alkitab, Tuhan sering berbicara. Ya. Biasakan makanya baca Alkitab berapa pasal. Ya. 5 pasal, 10 pasal. Kemarin saya di pesawat ada ibu-ibu. Saya lihat buka HP. Loh, saya lirik ini, bukan ngincang ya. Loh, baca imamat. Cuman saya nggak mau tanya. Kalau tanya kan nanti pembicaranya lama. Di pesawat sekarang nggak boleh ngobrol. Makanya kalau saya tanya kan, Bu, Kristen ya apa? Ngobrol, nanti kan tahu saya pendeta. Ngobrol, malah yang sebelah terganggu, marah. Saya dimarahin pramugari. Jadi saya diam aja, oh berarti ini orang Kristen. Rajin ya, emak-emak ini ya. Umurnya ya 60-an. Baca Alkitab. Imamat saya dari pasal 17 sudah pasal 23. Oh, baca ya terus gitu. Hebat. Sekarang ini enak, nggak usah bawa Alkitab tebal-tebal, bawa HP ada Alkitabnya. Nah, tapi HP jangan dipakai untuk yang lain ya. Nah, pernahkah kita merasakan sesuatu yang membuat kita tiba-tiba mengerti beberapa ayat? Ya, karena apa? Roh Kudus itu memberikan iluminasi menurut saya. Artinya penerangan. Kita makin mengerti. Makin mengerti. Nah, menurut Nabi Yesaya,
Pagi hari adalah saat yang terbaik. Kata, setiap pagi aku memberikan telinga. Ya. Kenapa pagi? Yang terbaik untuk mempertajam pendengaran kita. Usahakan mengambil waktu yang cukup panjang untuk berdoa. Karena pagi hari begitu bangun belum ada kesibukan yang lain. Coba kalau udah jam 6, jam 7 baru doa, baru baca firman. Begitu lagi baca, tempe, bandeng presto, donat. Di rumah saya kan begitu. Kacau kita udah, ya air, apa, tukang makan banyak. Nah, kalau pagi misalnya jam 5, jam 4, usahakan gitu. Ya. Baca firman, masih belum ada yang manggil-manggil, atau udah punya anak, udah nangis, minta, siapan sarapan, mau sekolah, repot. Ya, karena saya juga pernah punya anak ya. Nah, jadi dengan kata lain seperti itu. Nah, kenapa pagi hari nggak diganggu? Doa keluarga perlu nggak? Perlu. Malam hari, jangan pagi hari. Kan bangunnya nggak sama-sama. Saya mau membiasakan doa keluarga itu family altar itu pak malam hari sebelum ngantuk. Saya khawatir kalau udah ngantuk doa itu aminnya besok pagi. Tertidur nantinya. Jadi jam berapa? 8. Nah, ayo kumpul doa sama-sama. Anak berdoa, gantian istri juga berdoa. Udah, itu namanya family altar. Itu bagus sekali. Kalau pagi-pagi ya kita punya waktu dengan Tuhan saat teduh. Ya, orang bilang sekarang sate. Sehingga apa? Punya pengalaman bagaimana Tuhan berbicara. Bagaimana Tuhan menasihati kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketaatan seorang hamba. Yesaya 50 ayat yang mengatakan, aku memberi punggungku kepada, ini bicara ketaatan, memberi punggungku kepada orang-orang yang mukul aku. Jadi pasang badan bukan so jago, bukan. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Mungkin diginikan mungkin ya. Tapi ini saya kasih huruf tebal itu, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Artinya apa? Taat loh ya. Seorang hamba Tuhan itu, pelayan Tuhan harus taat. Taat itu dibalik-balik taat. Sampai taat kan T-A-A-T ya, tetap aja taat ya, taat ya. Ketika ketaatan seorang diwujudkan melalui tindakan nyata, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Yaitu kalau kita taat, orang iya, hamba Tuhan itu memang taat. Ditempatkan dimanapun dia tetap bertekun, dia tetap melayani, dia tetap setia. Nah, itu orang yang taat. Dia nggak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Sehingga hidupnya itu nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Ini ketaatan penting sekali. Dan tindakan nyata memiliki kekuatan dan berdampak kuat, membawa orang lain kepada Tuhan. Bisa membawa orang kepada Tuhan. Ya. Jadi jadilah hidup yang berdampak. Bagaimana bisa menjadi orang yang taat? Kita harus mempertajam pendengaran dan melatih diri untuk banyak mendengar. Seperti dikatakan Yesaya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Belajar mendengar. Nah sekarang itu ada Alkitab bersuara ya, Bible apa lihat? Alkitab suara ya, Alkitab suara ya. Jadi bisa jadi di download. Kita mungkin baca capek, ya udah dia ngomong sendiri. Dan itu dibacakannya dengan gaya yang kalau misalnya lagi baca nangis tatapan Tuhanku, pokoknya betul-betul dengan gaya yang seperti itu. Dan bagus sekali itu. Saya kira bisa itu kalau dulu waktu mata saya katarak ya belum dioperasi kan parah sekali. Ya, saya pakai itu. Jadi baca kan nggak bisa kelihatan udah. Sekarang jelas ya, terang terus terang. Jadi saya pakai Alkitab suara, didengerin aja tiap hari 10 pasal, 5 pasal sekuatnya. Nggak ngomong kok ya. Tapi begitu dengar ada kata-kata yang diulang-ulang, catat. Kita mungkin bisa menjadi orang yang taat jika kita tidak belajar mendengar. Bisa. Ketika kita mendengar firman Tuhan, mulailah tumbuh iman kita di hati kita. Kemudian kita melangkah dalam kata. Alkitab bilang apa? Orang yang punya iman itu timbul dari mana? Mendengar firman Tuhan. Jadi, iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Nah, orang punya iman, kalau punya iman mesti dengan ketaatan. Ya, masih banyak dengan kita yang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Datang ke gereja bukan karena taat, tapi karena sungkan, ya kan ya. Ingat ketaatan itu harus jelas. Mulai mendengar lebih dulu sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kita bertindak dengan iman. Itulah sebabnya firman Tuhan berkali-kali menasihatkan kita seperti dalam Wahyu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Ketaatan tanpa disertai tindakan nyata sama dengan tindakan mati. Iman tanpa ketaatan kan mati.
Saya percaya orang yang beriman betul sama Tuhan, hidupnya itu ditandai dengan ketaatan. Kalau dia nggak taat, sama misalnya, saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan bilang, kalau orang percaya harus dibaptis. Dia nggak mau dibaptis misalnya. Nggak apa-apa, nggak dibaptis, nggak apa-apa kan? Selamat nggak dibaptis, asal percaya. Tapi kalau punya kesempatan nggak mau dibaptis gimana? Nah ini kan real, nyata. Saya katakan orang itu nggak taat. Kalau dia taat, dia mau dibaptis. Tuhan aja dia mau dibaptis kok kan. Nah, jadi orang yang percaya, orang yang beriman, petaat ini bicara tentang beriman ini sebetulnya. Tentang ketaatan ini. Tidak ada orang yang bisa taat jika tidak mendengar terlebih dulu, lalu menyimpannya dalam hati, merenungkannya, kemudian melakukannya. Bagaimana mungkin wong nggak pernah mendengar kok pengen melakukan, nggak pernah tahu, bisa salah loh. Tapi kalau dia belajar mendengar firman, dia melakukan firman, itu ketaatannya. Ya itu yang saya katakan tadi. Ketaatan membawa berkat. Ketaatan Kristus tidak ada hentinya tanpa disertai dengan kegagalan, kekecewaan, penyesalan, beban berat yang amat dahsyat yang hanya Kristus tanggung, tersirat dari permohonan doa kepada Bapaknya. Jadi ketika dia mau menanggung dosa saudara dan saya itu di kayu salib, dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini orang yang taat. Saya jujur, kalau saya suruh pilih, saya nggak mau di Solo melayani. Saya nggak punya saudara kok, dari Lawang, saya dipindah ke Solo, sebatang kara, saya nggak punya keluarga, bukan dari situ. Saya lebih senang dipindahkan ke Jawa Barat, ya, ke daerah mungkin saya, banyak teman saya nggak makan pun di Solo, kalau saya nggak makan, nggak ada yang tahu kecuali Tuhan yang tahu. Sungguhan, kalau saya seringkali katanya, berapa lama lagi Pak Yok mau bertahan di Solo? Saya bilang bukan masalah bertahan, bertekun. Ya, saya bilang ya karena Tuhan perintahkan harus taat. Ya bukan berapa lama lagi. Ya. Jadi saya bukan di Solo, bukan penduduk asli, tapi udah 30 tahun. Saya lahir di Jakarta, besar di Kerawang. Kalau di Kerawang saya banyak teman. Tapi kalau di Solo saya nggak punya teman. Nah, belakangan baru kenal, ya banyak yang kenal. Ya jadi dengan kata kalau mau milih ya milih, tapi kan nggak bisa begitu. Justru saya ditempatkan di situ, saya dipersiapkan, diproses untuk jadi seorang pemimpin. Ya. Jadi banyak hal-hal yang ya, saya melayani jemaat yang sederhana sekali, artinya nggak terlalu besar juga, tetapi situ saya belajar banyak bagaimana cara Tuhan memelihara saya. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, selalu saja ada orang-orang yang dipakai Tuhan, diutus Tuhan. Nah itulah yang katakan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Ada saja orang yang untuk membackup saya. Itu karena apa? Karena Tuhan. Pergumulan ini sangat menyakitkan waktu di Taman Getsemani dan hampir tak teratasi rasanya. Namun Kristus mengatakan, ya, biarlah kehendak Bapa yang baik. Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan kehendak Bapa. Tidak ada teladan yang lebih baik dan lebih sempurna daripada Kristus yang telah membayar harga yang teramat mahal dalam ketaatannya, yaitu rela mati, mengorbankan nyawanya. Nah, makanya Alkitab mengatakan dia datang untuk dilayani. Ya, jangan dikatakan datang bukan untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Matius 20:28 mengatakan. Jadi andai kata Kristus tidak menyerah, ya, atau tidak menyerah kalah pada pergumulan yang dihadapi, misalnya, udahlah, nggak mau dah, ya beda, udah nggak ada keselamatan. Tapi itu bukan kehendak Tuhan, ya. Tapi justru dia lakukan biar kehendakmu yang jadi. Nah, jadi Ibrani mengatakan pasal 58, dan sekalipun ia adalah anak, dia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Itu tenang. Jadi kalau saudara lihat orang yang punya lidah itu supaya kita bisa berkata-kata, ya, dengan ucapan yang beri semangat itu harus bagaimana? Bersekutu. Orang yang punya telinga sebagai hamba, dia harus banyak mendengar firman Tuhan. Orang yang ketiga ini, dia juga harus menjadi orang yang taat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dia harus punya keyakinan seorang hamba. Yakin apa? Ini ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Tapi itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku. Orang yang menjadikan Tuhan pertolongannya, pertolonganku
begitu ajaib gitu. Ya, pertolongan itu kan udah nggak pernah nyanyikan lagi tuh ya lagunya, enak mendayu-dayu lagunya ya. Dan dikatakan seperti keteguhan gunung batu. Jadi orang yang menjadikan Tuhan penolongnya, dia punya hatinya itu teguh seperti gunung batu. Keras bukan atos artinya atos, bukan, tapi mantap, nggak terpengaruh dengan sikon, maju terus, pantang menyerah. Kenapa? Tuhan pembelaku, Tuhan penolongku, Tuhan penyelamatku, Tuhan perisaiku. Aku tidak akan mendapat malu. Bahkan ditekankan lagi ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Makanya saya bilang ini poin keyakinan. Jadi saudara saya yang terlibat dalam pelayanan dan jemaat Tuhan, jadikan Tuhan penolong kita. Jangan cari penolong manusia, bisa kecewa. Bisa kecewa, ya. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah, sesungguhnya mereka mulai akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Nah, dalam pelayanan kita harus yakin bahwa Tuhan yang telah memanggil kita. Saudara dan saya dipanggil Tuhan. Saya yakin dipanggil Tuhan, saya ditempatkan di Tuhan, saya yakin. Karena itu saya sangat yakin Tuhan yang akan melengkapi saya. Apa yang masih kurang, Tuhan melengkapi. Saya ingat waktu saya masuk tahun 90 ke Teluan, saya masih banyak waktu. Saya pikir, ngapain nih? Saya kuliah lagi. Tahun 90 saya kuliah, ambil MA. Bukan 2 tahun. 90 selesai tahun 2000. 8 tahun saya kuliah. Zaman dulu kuliah S2 itu lama. MA Blika itu sulit sekali. 8 tahun saya kuliah, karena kuliahnya kan sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali gitu. Zaman dulu begitu kuliahnya di Solo. Nah, teman-teman saya ketinggalkan, saya lebih maju. Karena apa? Saya menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya, artinya saya belajar lagi. Itu saya tahu, ya, ada beberapa dosen yang di Lawang disekolahkan di Sati. Saya pulang, aduh, teman-temanku nanti pinter nih, tambah naik gelar. Gimana nih? Saya belajar sekolah lagi aja, saya di sekolah di Solo. Nah itu saya selalu. Terus setelah itu pun saya masih belajar lagi. Ya. Sekarang udah enggak, marah ya. Sekarang udah enggak. Dulu saya masih kuliah. Tahun 2013 terakhir saya. Jadi 9 tahun yang lalu saya tetap masih sekolah. Solo Surabaya sebulan sekali kuliah padat. Kembali ke firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan yang akan melengkapi, Tuhan yang akan mengurapi, Tuhan akan menjadi penolong kita dalam segala pergumulan hidup kita. Kenapa? Yaitu punya keyakinan. Saat sedang dihadapkan dengan permasalahan yang berat, seringkali dalam doa-doa kita memaksa Tuhan untuk segera menolong kita. Loh, jangan maksa Tuhan. Makanya kalau doa harus apa? Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Belum lama ada seorang hamba Tuhan bilang, Pak Yok, doakan ya, anaknya mau menikah bulan Agustus. Tapi kemarin sebulan yang lalu, 3 minggu lalu bilang, Yok, doakan Yok. Kelihatannya ini si pacar ini, si istrinya ini karena kerja di bank, dia belum bisa menyesuaikan mungkin sama suami, jadi hamba Tuhan gimana? Saya bilang gampang pas soal itu. Istri saya juga dulu orang kerja, nikah dengan saya, ya tinggal di Lawang, nggak dapat gaji, upah besar di surga. Saya bilang tenang, pas soal itu pokoknya saya bisa menasihatin. Belum sampai saya menasihatin, ya saya hanya berdoa saja, dapat telepon lagi, beres sudah. Jadi apa? Kadang-kadang kan begitu, nanti makan apa? Dia tulang punggung, hamba Tuhan berapa gajinya? Anak itu punya, nggak usah khawatir. Kalau sudah menanyakan buat Tuhan, pelayan Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya. Nanti yang lain bukan segala-galanya kan gitu. Kita nggak usah khawatir, Tuhan tuh punya cara. Ya? Nah makanya seringkali gitu, menolong. Kita seringkali memaksa Tuhan, berharap cara Tuhan menolong itu sesuai dengan cara kita, nggak bisa. Ya, jalan Tuhan dalam menolong itu seperti jalannya kita, nggak bisa. Kadang-kadang nggak seperti itu. Yesaya 55:8, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan seperti tinggi langit dan bumi. Demikianlah tinggi jalanku dan rancanganmu, dan beda. Saya mau cerita sedikit. Masa pandemi, saya kan suka khotbah, saya rekam di YouTube. Nah, salah seorang itu tahu nomor telepon saya, omong WA, orang Semarang. Dan saya nggak ketemu dia, mungkin hampir udah kenal hampir 1,5 tahun, belum pernah ketemu orangnya. Tapi kalau dia punya berkat ya, memang dia udah komitmen, ya. Dia penjual jam mewah, jam Rolex, dia bilang sebagai apa keuntungannya Pak Yok 10%.
Dulu dia bilang perpuluhan, saya bilang enggak mau. Kalau perpuluhan kasih gerejamu, ya, jangan saya ambil. Kalau mau kasih persembahan boleh. Tapi ini di luar dia punya pabrik juga. Pokoknya dia bisnisnya itu hobi tapi juga jualan. Suara bisa bayangkan jam mewah itu. Tahu-tahu dia suka kirim. Ya. Nah, saya banyak ditolong oleh dia terus terang. Tapi saya tahu itu dari Tuhan, bukan jemaat saya. Dan udah setahun setengah kemudian baru saya ketemu dia. Ketemu ajak makan kepiting dan sebagainya. Orang tinggal di Semarang. Dengan kata lain, itulah Tuhan caranya begitu menemukan. Jadi bukan anak ada gini. Tahu-tahu kenal orang yang cuma hanya dengan khotbah saya, lalu tergerak mau bantu. Saya bilang, iya ini Pak Yok saya kirim ini buat bantu pelayanan Pak Yok. Terus ada lagi beberapa orang yang bilang, Pak Yok saya bantu. Terus, gimana kas gereja? Ya saya bilang pandemi yang kasih apa-apa. Gimana buat bersihkan gereja? Ya, saya bantu. Ya, jadi masa-masa pandemi ini saya sebetulnya enggak kalau kebingungan nyata-nyata ya. Yang penting saya kerja. Saya punya prinsip gini, kalau saya udah kerja, kalau masalah gaji atau sebagainya itu honor, itu urusan Tuhan. Saya punya kerja sama bos yang segala bos. Artinya, loh, kalau manusia bisa melupakan, kalau sama Tuhan kan pun nggak melupakan. Dan Tuhan bisa saja menggerakkan Pak Amin. Pak Amin malam-malam bilang, Pak Amin besok pagi harus ke bank. Cepat transfer ke Pak Yok. Bisa nggak? Oh bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Dan saya sangat yakin, orang kalau nggak digerakkan Tuhan, nggak mungkin bahkan ngirim. Misalnya ngirim berkat gitu. Saya punya komunitas juga teman-teman di Jakarta apa gitu. Kadang-kadang kemarin saya beli kaca pecah aja bilang, Pak, apa yang bisa saya bantu? Berarti kan dengan kata lain, kalau saya bilang, ya Pak, tolong belikan. Saya bukan tipe begitu. Saya bilang aman. Saya kan juga belum tahu. Ya nanti di Solo aja. Nanti udah tahu cari kacanya. Saya bilang iya Pak. Nanti kalau saya kesulitan saya ke kontak Bapak. Ya tahun berapa itu Pak? 2008. Oh iya ya. Maksudnya kalau nggak ada di Solo, kacanya mau dibelikan dari Jakarta mungkin begitu. Saya nggak tahu juga ya. Rencanaku bukan rencana Tuhan kok ini ya. Nah, jadi kata lain saya belajar ya punya keyakinan kalau sudah melayani Tuhan jadi penolong saya. Karena itu milikilah iman dan penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan dan tidak perlu kita mereka-reka jalan yang contoh siapa? Yusuf. Ya. Yusuf nggak pernah dia mereka-reka sesuatu. Toto, ya itu rencananya Tuhan. Ketika bangsa Israel dilanda kelaparan yang dahsyat, Tuhan menyelamatkan umatnya dengan caranya yang luar biasa juga, yang nggak masuk akal, nggak nalar, tidak dapat dimengerti dan terjangkau dengan pemikiran manusia. Bukankah Tuhan sanggup mendatangkan kesuburan tanah di Kanaan tanpa harus mengirim Yusuf? Bisa, tapi dengan cara demikian unik. Namun Tuhan juga menempuh jalan yang direkankan manusia. Tanah Kanaan ketika itu akan mengalami kelaparan yang dahsyat. Dan Tuhan telah mengetahui hal itu terjadi jauh sebelum itu. Dan Yusuf yang pada waktu itu masih umur 17 tahun diutus Tuhan untuk ke Mesir demi penyelamatan bangsa dan keluarganya. Apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf menjadi penyelamat umat Tuhan dan termasuk keluarganya. Nah, untuk sampai ke Mesir Yusuf harus melewati ada apa? Proses di penjara, dijual dan sebagainya. Nah, Yusuf akhirnya menjadi perdana menteri, luar biasa. Saudara, kita nggak usah khawatir. Jadi dalam pelayanan, ya nggak usah khawatir. Punya keyakinan Tuhanlah penolongku. Dalam pelayanan, punyailah lidah seorang yang selalu kata-katanya membawa menjadi berkat. Dalam pelayanan, punyailah telinga seorang murid yang mau belajar, terus dengar firman Tuhan. Dalam pelayanan, punyailah ketaatan. Pasang badan, artinya bukan pasang badan dipukulin, bukan. Tapi taat sama Tuhan, biar kehendak menjadi. Tuhan mau bentuk aku apa saja, silakan Tuhan. Yang penting engkau menyuruh. Jadi Tuhan tuh nggak pernah menuntun kita ke tempat yang tidak baik. Setiap langkah kita pasti dibawa kepada jalan yang baik, penuh dengan damai sejahtera. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita. Kita makin dikuatkan, jadilah pelayan-pelayan Tuhan, jadilah jemaat Tuhan, jadilah orang percaya yang apa? Yang selalu menjadi murid. Mau belajar, mau diproses, dan Tuhan memberkati. Jalan Tuhan dalam menolong umatnya itu penuh dengan keajaiban. Kita mau nyanyi lagu itu, mataku tertuju padamu. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau berdiri bersama-sama.
hidupku ku serahkan padamu. Katakan, bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, mataku tertuju padamu. Kita mau menyerah sama Tuhan. Mataku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Ku, mau mengikuti, haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekarang ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami ingin menyenangkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menandai kehidupan kami. Kami punya lidah seorang murid, telinga seorang murid, ketaatan seorang murid, keyakinan seorang murid. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, yang sudah hadir dan mungkin yang tidak hadir juga karena ada halangan. Tuhan tolong mereka semua dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam setiap apa yang dikerjakan. Tuhan campur dalam, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat-pejabat,
mulai menteri semua, kabinet-kabinet Tuhan tolong, sehingga sampai yang terkecil, sampai di kabupaten, di RT RW semua Tuhan tolong. Pemerintahan kami boleh menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga keadaan terutama di Jombang dan sekitarnya boleh mengalami keamanan, kesejahteraan. Pemerintahan boleh melindungi, mengayomi kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan, ya, gereja-gereja Tuhan yang ada di Jombang. Tuhan memberkati semua, dan kami semua boleh dengan leluasa beribadah memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan melindungi kami. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan rumah tangga kami. Tuhan ada beserta dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya untuk pagi hari ini. Sekarang saudara tadakan hati untuk terima berkat itu. Saudara-saudara, kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mohonkan berkat ini yang percaya dan diberkati berkata, amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan.